warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin 'adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad aba. Aw kama qala aidan jaddidu imanakum kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Kira sahabat, aksiru min qawli la ilaha illallah dakhalal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa ba'du ala dzalika minasyahidin al aminin. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hari ini, waktu ini Allah Subhanahu wa taala ini telah memberikan kita kenikmatan yang sangat mulia, kenikmatan yang sangat betul-betul berharga, yaitu bukan kenikmatan secara zahir saja. Apa itu kenikmatan secara zahir? Kata orang, kenikmatan secara zahir ini kalau kita diberikan rezeki yang banyak, diberikan mobil yang mewah, diberikan rumah yang besar oleh Allah, diberikan istri yang cantik. Bukan itu, hadirin yang mulia. Tapi hakikatnya daripada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang iman, orang mukmin, yaitu kenikmatan yang tidak ada bandingnya, baik di dunia ataupun di akhirat, yaitu kenikmatan iman awal Islam. Kenikmatan daripada iman awal Islam ini, hadirin yang mulia, ini sesungguhnya sangatlah mulia di hadapan hambanya yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan iman ini, kata ulama, jika dibandingkan dengan 7 petala langit dan 7 petala bumi beserta isinya pun, tidak ada bisa mengalahkan daripada kenikmatan iman awal Islam. Maka sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaddidu imanakum, perbaruilah iman kalian. Sampai 3 kali jaddidu imanana, jaddidu imanakum, kata Rasulullah. Maka sahabat berkata, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbarui iman kami? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min qawli la ilaha illallah dakhalal jannah. Perbanyaklah kalian ucapkan kalimat thayyibah, kalimat iman, maka kalian dijamin masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kenikmatan iman ini sangatlah luar biasa. Sehingga kenikmatan iman inilah yang membuat manusia ini akan selamat di dunia ataupun di akhirat. Sehingga ketika nanti ketika seorang manusia ini mati, kemudian dia dikafani, dimandikan dulu, kemudian dikafani, kemudian disolati, maka ketika dia dikuburkan, maka datanglah 2 malaikat. Malaikat apa, hadirin yang mulia, kata ulama, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat yang satu ini ialah mencatat amal kebaikan kita, amal kebaikan manusia, dan yang kedua yaitu malaikat yang mencatat amal keburukan daripada setiap manusia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang pertama kali malaikat ini pertanyakan, yaitu man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka bagi orang iman menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ditanyakan lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Maka orang iman menjawab, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya, man kiblatuka, di mana kiblatmu? Maka kiblat kita adalah Mekah. Kemudian ditanya lagi, panjang pertanyaan sampai kita dipertanyakan, man ikhwanuka,
Nah, kalau orang mukmin ini tidak pernah bersilaturahmi untuk menyampaikan agama Allah, maka nggak bisa dijawab. Ketika dijawab man ikhwanuk, maka dia diam. Nah, maka para dai-dainya Allah, hadirkan Allah SWT ini nanti mereka akan bisa menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan di kubur yang sangat menyeramkan. Sehingga dibahas di dalam, maka ada amal kebaikan. Jika kebaikan amal kebaikannya di dunia dia sangat banyak hadirin, maka luas daripada kuburan ini akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang senantiasa memperbanyak membaca surat Al-Baqarah, di antara fadilahnya dia akan ditemani seekor burung yang warna putih. Kalau dia membaca surat Al-Sajadah, dia akan ditemani oleh seorang pemuda yang gagah. Itu dikisahkan di Muntahab Al-Hadis. Itu fadilah daripada orang yang senantiasa hidup di dunianya membaca surat Al-Baqarah dan surat As-Sajadah. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaliknya jika manusia ini selama di dunia dia tidak pernah membaca Al-Qur'an, tidak pernah berbuat kebaikan di dunia, maka dia akan ditemani oleh banyak-banyak oleh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau mayat ini dia tidak pernah sholat, hadirin Allah taala.